Aku hanya bisa ngucapin kata-kata sederhanaku ini. Maaf. Maaf El, tapi lo terlambat. Sekarang gue udah gak ada rasa lagi sama lo El. Gue udah punya pengganti lo yang jauh lebih baik. Aku cuma mau bilang terima kasih, Kak. Aku mau bilang terima kasih buat semuanya. Karena kakak udah jadi rumah sementara buat aku. Kenapa, Kak? Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang jadi korban kakak? Lo ngapain di sini sendirian sambil nangis? Emangnya lo gak takut sakit ya? Ini lagi hujan deras loh. Lo siapa sih? Terserah gue dong, ini hak gue. Lo gak usah kecampur sama masalah gue. Lo siapa? Kita itu gak kenal. Lo gak usah sok perhatiin sama gue. Semua cowok, perhatian itu cuma ingin mempermainkan doang. Mending lo pergi aja. Kalau lo gak pergi, gue yang akan pergi. Gak jelas banget tuh cowok. Apa coba maksud dia kayak gitu? Kita kenal aja enggak? Kok kepala gue pusing ya? Apa ini efek kena air hujan? Au, kepala gue. Hei El, bangun. Hei, lo kenapa? El bangun El. El bangun. El bangun El. Hais, gue bawa aja lah. Lama kok kayak gini. Lo cowok yang tadi kan? Lo ngapain di sini? Lo udah bangun. Syukurlah gue nunggu lo di sini. Gak apa-apa kan? Jadi lo yang bawa gue ke sini. Emangnya tadi gue kenapa? Sorry ya. Sorry udah ngerepotin lo. Sorry juga. Tadi gue udah marah-marah sama lo. Santai aja. Tadi lo itu cuma pingsan. Ya udah, gue bawa lo aja ke sini. Lo pulang gimana? Apa mau bareng gue? Makasih. Tapi nggak usah deh. Gue mau pulang sendiri aja. Gue juga mau mampir dulu ke suatu tempat. Jadi, kamu yang ngelakuin semua ini? Jawab Mami El. Enggak, Mi. Semua itu bukan El. El nggak mungkin ngelakuin hal sekeji itu. Kendra sahabat El, Mi. El nggak mungkin ngelakuin itu. Kendra udah baik sama El. El juga nggak tahu Jawab apa-apa. yang jujur, Elara. Semua ini kamu kan yang lakuin. Kamu nggak usah sembunyi dari kata-kata kalau kamu itu sahabat Kendra. Gak semua sahabat itu bisa dianggap baik, El. Siapa tahu kamu itu emang punya dendam pribadi sama Kendra.
Mami gak akan percaya gitu aja sama kamu. Mami bener-bener kecewa sama kamu, El. Mami gak nyangka kalau kamu bakal ngelakuin hal sekeji ini sama Kendra. Kendra sahabat kecil kamu. Kendra udah beli apa yang dia punya buat kamu. Tapi apa balasan kamu sama dia, El? Apa kamu gak mikir, El? Untuk apa kamu ngelakuin ini? El harus bilang berapa kali kalau semua itu bukan El, Mi. El berani sumpah kalau semua itu bukan El yang lakuin. El difitnah. El juga nggak tahu kalau bakal kayak gini. Sebelum kejadian itu, El sama Kendra udah ada janji, Mi. El mau pergi ke suatu tempat bareng dia. Tapi sepulang sekolah, El nyari-nyari dia. Ternyata Kendra nggak datang-datang, Mi. El cari Kendra ke semua tempat yang ada di sekolah. Dan El nemuin Kendra tergeletak di belakang sekolah, diselimuti penuh darah. Oh ya? Tapi kenyataannya gak kayak gitu, El. Mami lihat di CCTV kalau semua itu emang kamu yang lakuin. Mami bener-bener kecewa. Mami gak nyangka kamu ngelakuin hal sekeji ini. Keina juga. Keina kecewa sama kamu, El. Dia gak nyangka kalau sahabat kakaknya ngelakuin hal kayak gini. Rasa kepercayaan Mami sama kamu udah hilang. Tapi kalau ini benar-benar bukan 100% ulah kamu, buktikan sama Mami. Buktikan kalau semua ini bukan kamu yang lakuin. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Kenapa dunia gak berpihak sama gue? Hai Ken, lo apa kabar di sana? Lo bahagia ya? Sampai-sampai lo nggak pernah datang ke mimpi gue, Ken. Lo terlalu nyaman ya di sana. Di sana pasti nggak ada tekanan buat lo. Gue kangen banget sama lo, Ken. Tapi nggak apa-apa. Asal lo bahagia di sana, gue bahagia juga di sini. Sekarang semuanya berubah, Ken. Semuanya berubah. Lo pergi. Semua orang ikut pergi. Semua orang ninggalin gue, Ken. Gue sekarang gak punya siapa-siapa lagi. Mami lo udah gak percaya lagi sama gue. Keina juga. Maafin gue ya, Ken. Gue belum bisa jadi yang terbaik buat lo. Buat keluarga lo. Gue bener-bener minta maaf sama lo. Gue gak tahu apa yang harus gue lakuin sekarang. Gue bener-bener gak bisa berpikir panjang, Ken. Semua kebahagiaan gue udah hilang tanpa lo. Dunia jahat, Ken. Dunia jahat. Jadi, apa tujuan lo nyuruh gue kesini? Apa lo belum puas sama rencana sebelumnya? Yes baby, itu benar. Gue bener-bener gak puas sama rencana gue yang itu-itu aja. Gue ingin rencana yang lebih wah lagi. Gue cuman gak mau lihat dia bahagia. Gue benci kebahagiaan itu. Terus, apa rencana itu udah lo susun dengan rapi? Tentu saja, gue udah nyiapin semuanya. Gue gak akan sama sekali biarin dia bahagia. Sama sekali. Oke, fine. Kalau itu mau lo, gue bakal ikut apapun itu. Tapi gue gak mau sampai berurusan sama polisi. Permisi, apakah kalian tidak ada niatan untuk membeli makanan atau minuman sama sekali? Ya udah, saya mau pesen cookies and creamnya 2 sama cheesecake-nya 1 aja ya, Mbak. Baiklah, mohon ditunggu sebentar ya, Kak. Ternyata benar ya, teman terdekat adalah dalang dari semua ini. Teman bisa menjadi musuh dan musuh bisa menjadi teman.
Tidak semua teman benar-benar teman. Ingat, musuh bisa datang kapan saja. Dan jangan mudah percaya dengan orang terdekatmu. Cih, apa coba? Balaskan dendamu. Balaskan dendamu. Elara, balaskan dendamu. Balaskan dendamu. Balaskan dendamu. Apa maksudnya? Ini beneran jalan menuju rumah. Kenapa sepi kayak gini? Biasanya nggak kayak gini. Ada 2 jalan, tapi gue nggak inget jalannya. Gue harus kemana ya? Apa gue cari jalan yang terdekat aja? Ya udah deh, gue lewat jalur kanan. Kenapa makin kesini hawanya makin gak enak ya? Ini gue gak salah pilih jalur kan? Gak mungkin. Gue ikutin jalan aja deh. Suara apa itu? Gak ada siapa-siapa. Udahlah. Mungkin ini hanya halusinasi gue aja. Gue harus tetap jalan. Gue jangan hiraukan suara apapun. Bentar, itu di sana kenapa? Kok kayak ada orang misterius gitu? Wah, gak beres ini. Gue harus ikutin. Kayaknya itu bukan orang biasa. Orang itu kriminal. Wah, gue harus ikutin sini. Wah, ini bener-bener gak beres sih. Kriminal anjir. Pokoknya gue harus ikutin. Jorel, lo tunggu gue di sini ya. Astaga, kenapa harus injek daun segala lagi? Duh, gimana ini? Kayaknya ketahuan deh. Gue harus sembunyi. Aduh, gimana ini? Kayaknya orang itu nyadar deh kalau gue ikutin. Duh, ayo dong Rahel, berpikir. Iya, gue harus lapor soalnya. Widih, kulit gue mulus banget anjir. Loh,
Rahel, tumben dia nelpon. Ada apa ya? Kayaknya penting deh, gue angkat dulu deh. Kenapa? Nggak biasanya lo nelpon gue? Sonya, gue mohon Sonya, tolongin gue sekarang. Gue lagi bener-bener butuh bantuan lo Sonya, tolongin gue. Gue tadi dikejar sama orang misterius, sekarang gue lagi sembunyi. Terus sekarang lo di mana? Gue sekarang lagi ada di Jalan Polres, gue mohon lo kesini sekarang ya, tolongin gue. Gue nggak tahu lagi harus kayak gimana. Gue harap lo cepet datang ke sini tolongin gue. Gue nggak tahu harus kayak gimana lagi sekarang. Gue bener-bener bingung. Gue juga. Loh, kok mati? Duh, HP gue lowbat lagi. Gimana ini? Diam, sekalinya lo macem-macem. Pedang ini gak akan segan-segan buat ngelukain leher lo itu. Aduh, sekarang gue harus kayak gimana? Gue nggak bisa apa-apa. Kenapa sih otak gue tuh nggak bisa dipakai sama sekali? Gue kan harus nolongin sahabat gue, tapi gue nggak bisa nolongin dia sendiri. Aduh, gimana ini? Sonya, ayo dong Sonya berpikir. Aduh, gimana ya? Gue nggak mau Rahel kenapa-napa. Tapi gue takut. Tuh gimana ini? Aduh, gimana ini? Gue nggak bisa berpikir sama sekali. Gimana ya keadaan Rahel sekarang? Duh, gimana ini? Hah, iya, gue kan punya HP. Kenapa gue gak minta tolong yang lain aja? Kayaknya gue harus nelpon yang lain deh. Gue minta tolong sama Vio aja deh. Semoga Vio bisa bantu. Iya, kenapa? Vi, gue mohon tolongin gue. Sorry ya gue telat, kalian udah nunggu lama ya? Santai aja kali, kita belum lama kok di sini. Oh iya, lo ganti gaya rambut ya? Nggak biasanya lo dikuncir kayak gitu. Biasanya lo paling gak suka kan dikuncir. Iya, kenapa tuh tiba-tiba banget ganti gaya rambut? Nggak biasanya. Enggak, gue cuma lagi pengen aja dikuncir kayak gini. Oh iya, By the way, gue mau nanya, kalau semisal tiba-tiba gue dijodohin, kalian bakal kayak gimana? Ya gue nggak gimana-gimana, terus lo maunya apa? Gue kayang. ya nggak gitu kocak. Maksud gue itu, reaksi kalian tuh bakal kayak gimana kalau gue dijodohin. Ya nggak apa-apa sih kata gue mah, justru itu lebih bagus buat lo. Biar lo itu nggak usah ngejar-ngejar lagi angkasa yang nggak pasti. Emangnya lo dijodohin ya? Kok tiba-tiba banget nanya kayak gini? Ya gue dijodohin. Tujuan gue itu buat ngasih tahu perjodohan ini. Jadi papi gue itu ngejodohin gue sama anak rekan bisnisnya. Lah, si kocak tiba-tiba banget dijodohin. Emangnya lo setuju sama perjodohannya? Lah ya iya gue setuju. Malahan sebentar lagi gue sama dia mau tunangan. Asal kalian tahu ya, yang dijodohin sama gue itu orang yang gue kenal. Oh ya, emangnya siapa dia? Iya sabar. Itu undangan pertunangan gue, kalian buka aja deh. Apa? Jadi yang dijodohin sama lo itu? Angkasa. Jadi lo itu Wah anjir, plot twist sekali leh. Gak expect coy kalau bakal angkasa. Sebenarnya apa yang terjadi sama lo, El? Apa maksud dari semua ini?
Ih, susah banget gila. Ini gimana sih dilepasnya? Ayo dong, bisa. Ih, susah banget anjir. Ayo dong. Ih, ayo, gue pengen pergi dari sini. Ayo dong. Gimana ini? Ayo dong. Tolong. Tolong aku. Tolong. Kayak ada suara orang minta tolong. Tapi siapa dia? Suara itu. Siapapun, tolong aku. Siapa di sana? Aduh, gimana ini? Gue harus bisa lepasin ini. Ayo dong. Akhirnya. Suara orang itu udah gak ada. Duh, gimana ini? Gue cari kemana lagi? Nah, ternyata ada lantai kedua. Tolong. Tolong aku. Suara itu. Tolong. Loh, Lara? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Ini gue Rahel. Harusnya gue yang nanya sama lo. Kenapa lo ada di sini, El? Kenapa? Itu semua nggak penting. Sebaiknya lo pergi aja dari sini. Waktu kita udah nggak banyak lagi. Ayo, pergi. Enggak, El. Kalau gue pergi, terus lo gimana? Gue nggak mau pergi sendiri. Kita harus pergi bareng-bareng dari sini. Lo harus selamat. Biarin gue di sini. Bukannya lo benci sama gue. Terus kenapa sekarang lo peduli? Kenapa? Violet, gue di sini. Aduh, capek banget anjir. Gila. Oh iya, kok lu udah nyampe aja? Gue cepet kok nyampainya karena kebetulan rumah gue juga deket di daerah sini. Bentar. Lah, lu mau kemana, Ege? Lah, si kocak. Ya kan kita mau nolongin Rahel. Emangnya kenapa? Ada yang salah kan sama outfit gue? Pasti, outfit gue kan imut kiau. Gimana? Lo pasti tersepona kan sama outfit gue yang imut ini? Enggak ya, ya lagian lo kayak mau mudik aja. Udahlah ayo berangkat, nanti keburu malam. Bentar Devi, gue tanya, emangnya sekarang kita mau kemana dulu? Kita kan sama-sama nggak tahu lokasi dia di mana. Emangnya lo tahu ya? Si kocak, lu malah nanya gua. Ya jelas-jelas gue nggak tahu lah, Gap.